Kalau kamu merasa punya masalah ma yang tidak kunjung selesai, merasa perut sering begah setelah makan, perut kembung, atau juga masalah-masalah lambung yang lain, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang sering kamu lakukan dan tidak kamu sadari. Apa saja itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share apa saja sih kebiasaan-kebiasaan yang mungkin Sobat Sehat sering lakukan dan ini bisa merusak lambung, menyebabkan banyak masalah-masalah di lambung. Oke, kita bahas dulu mengenai masalah. Kenapa kok saya bahas masalah ini? Ya, karena ini adalah masalah yang paling sering terjadi sehari-hari. Ya, kalau kita bicara mengenai mungkin salah duanya adalah pusing, ya, salah satunya adalah apa? Sakit perut. Nah, sakit perut mungkin seringkali orang mengidentikannya adalah dengan salah makan. Tapi masalahnya salah makan apa? Apa yang salah dimakan? Itu kan yang seringkali orang ya bingung, kita nggak tahu apa yang membuat kita itu akhirnya sakit perut. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang hanya mengobati gejalanya. Bahkan kalau kita mohon maaf, kita mungkin mencari pertolongan ke dokter, ya seringkali juga apa yang dilakukan adalah memanage gejalanya. Yang penting sudah nggak sakit perut lagi, ya. Atau kita mungkin beli obat-obatan sendiri di apotek, di minimarket dan lain-lain untuk mengatasi sakit perut kita. Itu yang paling sering kalian lakukan, bukankah begitu? Ya. Dan mengobati gejala ini berbeda dengan menyelesaikan masalah. Kenapa masalahnya nggak selesai? Kenapa masalahnya muncul lagi? Setelah kalian minum obat, kelar, setelah itu muncul lagi. Karena apa? Karena tadi yang kalian obati adalah gejalanya, sakit perutnya, rasa begahnya, rasa kembungnya, sering buang anginnya. Tapi kalian tidak pernah menyelesaikan masalah utamanya. Jadi gimana menyelesaikan masalah utamanya? Oke, lanjutin terus ya. Di sini masalah-masalah lambung yang sering terjadi, ya itu sebetulnya banyak, ya bisa banyak potensi. Jadi masalah lambung itu nggak cuma satu, banyak sekali. Beberapa mungkin sudah pernah saya bahas sebelumnya, ya seperti dispepsia. Nah, dispepsia itu apa? Ada juga dispepsia yang fungsional, ada dispepsia organik. Ya, simpelnya dispepsia ini yang paling banyak orang katakan adalah MAH. Itu ya, kita sering dengarnya kan sakit MAH. Nah, sakit MAH ini ya dispepsia itu kalau dalam kita istilah medisnya. Kemudian apalagi GERD, ya GERD atau gastroesophageal reflux disease. Itu juga banyak juga terjadi ya di masyarakat kita. Kemudian gastritis, radang pada lambung. Kemudian tukak lambung ya atau ulcer itu bahasanya. Kemudian juga diabetik gastroparesis dan juga banyak sekali masalah-masalah lambung yang lain. Jadi kalau kita bilang sakit perut, Dok, gitu. Nah, sakit perut ini penyebabnya banyak sekali, bahkan banyak hal-hal organ-organ lain yang juga bisa bermanifestasi yang menyebabkan kita juga sakit perut, ya. Sakit di bagian empedu, ya, karena batu empedu. Kemudian di bagian pankreas itu juga bisa manifestasinya juga rasanya seperti sakit perut. Jadi ini sangat kompleks, tapi yang ingin saya bahas di sini adalah masalah lambungnya dulu, ya. Ini masalah-masalah yang paling sering terjadi di lambung kita. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu apa sih yang terjadi di lambung kita. Nah, seringkali kalau kita bicaranya, oh ya makan terus masuk ke lambung gitu ya, kemudian masuk ke usus, tapi apa sebetulnya yang terjadi di lambung kita? Ini Sobat Sehat perlu tahu dulu, karena kalau kita nggak paham di sini, kita tidak akan bisa menyelesaikan akar masalahnya tadi. Akhirnya apa? Kita akan berkutat ke mengobati gejalanya saja.
Itu. Nah, di sini saya gambarkan, ya mohon maaf gambar saya jelek, memang kurang bisa menggambar. Tapi di sini saya gambarkan adalah lambung ya di sini ya. Jadi bisa sobat sehat lihat di sini adalah lambung. Di bagian atas ini adalah esofagus atau kerongkongan kita. Kemudian di sini lambung ya, ada dinding lambung. Kemudian di sini bagian bawah ini berhubungan dengan saluran ke usus halus atau duodenum ya. Nah, di sini ada juga dinding lambung, kemudian di dalamnya ada juga asam lambung. Nah, kenapa kok saya perlu gambar ini? Karena ini yang selama ini kita pikirkan ya sesimpel ini ya. Nah, jadi yang ingin saya bahas di sini, memang di setiap manusia, ya setiap dari kita itu semuanya punya asam lambung. Jadi jangan bilang, "Dok, saya punya asam lambung." Ya semua orang punya asam lambung, harus punya asam lambung. Itu sih ya. Karena apa? Karena memang asam lambung ini punya fungsi di dalam lambung kita dan fungsinya juga sangat banyak. Tidak sesimpel yang kita pikirkan, oh asam lambung ini negatif. Segala sesuatu yang berhubungan kalau kita berpikir asam lambung, oh ini harus kita turunkan, harus kita tekan, harus kita netralisir supaya tidak asam. Tidak seperti itu, ya. Karena apa? Karena asam lambung kita itu secara normal di dalam lambung kita itu pH-nya adalah 1,5 sampai 3,5. Jadi buat sobat sehat yang dulu pernah belajar ya di bangku sekolah mengenai pH, itu yang mengatur tingkat keasaman. Ya. Dan asam lambung kita itu memang seharusnya memang asam, memang harus asam. Ya, namanya asam lambung harus asam. Seberapa asam, Dok? pH-nya, pH normalnya adalah 1,5 sampai 3,5. Ya. Jadi kalau kita tahu pH 7 itu kan netral. Kalau di bawah 7 itu asam. 1,5 sampai 3,5 itu sangat asam. Ya, dan itu memang ada fungsinya di dalam lambung kita untuk apa? Untuk mencerna makanan, ya, menjaga keseimbangan bakteri, ya. Jadi dalam arti supaya tidak banyak bakteri yang berkembang biak di dalam usus kita, di dalam lambung kita, itu dengan pentingnya adanya asam lambung untuk memicu keluarnya asam empedu dan enzim-enzim di dalam pankreas kita. Semuanya itu ada hubungannya dengan asam lambung, dan asam lambung perlu dalam kondisi yang asam, ya, 1,5 sampai 3,5 ini gitu. Bahkan masalah-masalah seperti GERD ya, simpelnya itu bisa terjadi karena asam lambung yang tidak asam atau kurang asam dari yang seharusnya. Itu membuat akhirnya ada sphincter di sini ya, ada katup di sini yang akhirnya terbuka. Itu ya, jadi ini ibaratnya seperti sensor yang otomatis yang akan terbuka ketika asam lambung kita kurang asam atau tidak seasam yang seharusnya. Itu yang menyebabkan GERD. Akhirnya apa? Akhirnya kita merasa nyeri di bagian dada, kemudian sakit di bagian kerongkongan, atau istilah medisnya adalah LPR ya, laryngopharyngeal reflux ya itu. Nah, jadi ini hal yang kita perlu perhatikan, dan beberapa ini yang paling sering ya yang saya share di sini ya, masalah asam lambung tadi. Kemudian juga masalah luka di lambung atau luka di dinding lambung ini. Nah, di sini ini juga bisa terjadi, sering sekali terjadi masalah ya, ini biasanya masalah yang berikutnya terjadi gitu ya. Kelanjutannya yang terjadi adalah luka di lambung, atau kita sebutannya adalah tukak lambung, atau sebutannya lainnya juga adalah ulcer. Itu. Gimana, Dok, cara kita tahu membedakan, oh ini masalah asam lambung yang seperti yang tadi karena masalah asam lambungnya kurang asam, atau karena ada luka di lambung, tukak lambung? Simpelnya gini, saya selalu bertanya ke pasien, ya, apa yang dirasakan setelah makan? Kalau kita setelah makan, kita merasa makin nggak enak, ya, makin begah, makin kembung perutnya, kemudian buang angin, dan lain-lain masalah yang kita rasakan setelah makan, kemungkinan besar ini adalah masalah asam lambung. Tapi setelah kita, kalau kita habis makan, kita merasa semakin tidak enak, ya, semakin tidak nyaman, itu kemungkinan adalah masalah asam lambung. Tapi sebaliknya, ketika kita makan, terus kita merasa lebih relief, kita merasa lebih nyaman, kita merasa tidak sakit setelah makan. Nah, itu kemungkinan adalah masalah tukak lambung atau ada luka di lambung kita, karena makanan itu menutupi bagian luka. Jadi sama seperti kita kalau luka di tangan, kemudian kita tutupi dengan sesuatu, itu membuat lukanya dia lebih tertutup, at least secara sementara ya, sementara waktu. Ini membuat kita akhirnya kita merasa lebih nyaman, kita merasa tidak sakit untuk sementara waktu ya. Itu yang membedakan antara oh ini yang tukak lambung atau ini masalah asam lambung. Simpelnya seperti itu, simpelnya ya, gitu. Nah, jadi kebiasaan apa, Dok, yang merusak lambung kita ya, entah itu asam lambung atau dinding lambung kita ya. Kebiasaan di sini ada 3, dan catat
Ya, sudah siap kebiasaan-kebiasaannya yang merusak lambung kalian? Yang pertama adalah konsumsi obat MAH. Ya. Oke, cukup mengherankan karena itu mungkin yang sering kalian lakukan. Bukankah begitu? Ya. Jadi kalau kita merasa punya masalah MAH, hal yang paling pertama adalah cari obat MAH. Nah, sebetulnya bukan masalah obat MAH-nya itself, ya, bukan masalah obat MAH-nya sendiri, tapi apa? Karena kita melakukannya terus-menerus, bahkan tanpa pendampingan dokter. Kemudian kita merasa dalam arti, ya, kalau minum obat ini enak, ya udah setiap sakit minum obat ini, gitu. Jadi bukan masalah obatnya, tapi karena apa? Karena kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus dan kita tidak menyelesaikan masalah utamanya. Ya, yang kita selesaikan gejalanya. Minum obat MAH ini terus-terusan, terutama adalah golongan antasida. Karena apa? Karena efek jangka panjangnya ini bisa menyebabkan asam lambung kita tidak asam atau kurang asam. Ya, bahkan untuk seterusnya ini bisa menyebabkan kita kekurangan asam lambung atau aklorhidria itu sebutannya, ya. Untuk yang pertama bisa hypoklorhidria, kemudian bisa aklorhidria. Itu yang terjadi ketika kita konsumsi obat MAH terus-menerus. Itu, ya. Selain juga kita bisa mengganggu keseimbangan mikroflora, ya, bakteri di dalam usus kita. Kemudian yang kedua adalah konsumsi junk food. Nah, junk food ini apa? Ya, makanan yang dia rendah nutrisi, ya, makanan yang dia menyebabkan banyak peradangan di lambung kita, makanan yang tinggi gula, makanan yang digoreng, makanan yang dia highly processed food, ya, bukan cuma diproses tapi highly processed food. Belum lagi ditambah-tambah seperti toksin, pengawet, pewarna, kemudian apalagi perasa buatan, ya, kemudian apalagi pemanis buatan dan lain-lain. Ini yang bisa merusak usus dan lambung kita, ya. Itulah junk food, ya. Kemudian yang ketiga adalah stres. Nah, stres ini berapa banyak dari kalian yang mungkin menyadari ketika kalian stres, entah itu karena pekerjaan, karena keluarga, karena hubungan dengan orang-orang terdekat kalian, dengan pasangan. Ketika kalian stres, kenapa kok lambungnya bergejolak? Kenapa kok lambungnya bermasalah? Karena apa? Karena di dalam lambung kita yang mengatur itu adalah autonomic nervous system, sistem syaraf otonom, ya. Di mana yang paling besar bekerja di sana adalah sistem syaraf parasimpatis. Nah, sistem syaraf parasimpatis ini akan bertolak belakang cara kerjanya dengan sistem syaraf simpatis. Di mana sistem syaraf simpatis ini adalah yang paling pertama kita terangsang, atau dalam arti paling pertama dia bisa merespon ketika kita itu tegang, ketika kita itu stres, ketika kita menghadapi tekanan-tekanan. Itu yang pertama yang bekerja adalah sistem syaraf simpatis. Itu sebabnya saya sarankan jangan makan dalam kondisi kita tegang, jangan kondisi kita stres. Kita makan dalam kondisi rileks. Kita makan dalam kondisi tenang, ya, supaya makanan kita bisa tercerna dengan baik. Nah, bayangin kalian makan ketika kalian mungkin lagi stres, lagi dalam tekanan pekerjaan, atau mungkin dalam tekanan-tekanan yang lain. Itu tidak baik kita konsumsi makanan, gitu ya. Nah, jadi solusinya gimana? Ini yang penting, ya. Solusinya apa saja? Yang pertama, ya, adalah kunyah makanan lebih lama. Apa hubungannya? Mungkin kalau kalian berpikir kalau pencernaan kita itu pertama ada di lambung kita. No, pencernaan pertama kita itu ada di mulut kalian, ya. Jadi gimana? Mindful eating. Jangan makan sambil kalian nengokin IG mantan, ya. Karena apa? Itu bisa menyebabkan salah satunya stres. Gitu. Ketika kalian stres, kemudian kalian mungkin nyambi, ya, bahasanya nyambi atau menyambi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, ini bisa membuat kalian tidak fokus pada makanan, kalian makan terlalu cepat, kalian juga makan tidak bisa rileks. Ini yang menyebabkan kalian mengunyah makanannya juga tidak bisa lebih lama. Sedikit makan, ya makan 2 kali 3 kali, kunyah kemudian telan. Itu juga menyebabkan lambung kita berat bekerjanya. Ya, kemudian yang kedua adalah solusinya konsumsi cuka apel. Ya, kalau bisa yang organik lebih baik, ya. Jadi apple cider vinegar. Kenapa? Terutama untuk orang-orang yang punya masalah asam lambung tadi. Jadi bukan malah dengan menekan asam lambungnya, ya, bukan dalam arti menetralisir asam lambungnya. Karena apa? Karena asam lambung ini bahkan dia banyak sekali
perannya untuk mencerna makanan kita, terutama seperti protein. Itu sangat penting kita punya asam lambung yang cukup ya untuk bisa mencerna protein, untuk bisa menarik mikronutrisi, vitamin, mineral. Itu kita perlu asam lambung yang cukup ya. Konsumsi cuka apel itu adalah salah satu jenis nutrisi, makanan atau suplemen lah sebutannya ya, yang bisa mengatasi masalah asam lambung kita, yang bisa meningkatkan kualitas asam lambung kita. Ya, entah kalian punya masalah GERD atau punya masalah asam lambung secara umum ya. Kemudian adalah yang ketiga adalah konsumsi kubis. Nah, kalau di Indonesia kayaknya kubis murah banget kan ya, banyak sekali kalian mau kubis yang putih ya, kol itu ya, kol putih, kol ungu atau ya segala macam kubis itu sangat baik. Karena apa? Karena dia punya kandungan yang namanya sulforafan ya. Sulforafan ini adalah salah satu antioksidan ya atau fitonutrisi yang sudah terbukti banyak sekali penelitian untuk mengobati masalah gastritis atau juga masalah tukak lambung itu ya. Itu kubis itu, atau mungkin golongan-golongan tanaman cruciferous yang lain, tapi yang paling banyak adalah kubis kandungan sulforafannya ya. Kemudian yang keempat adalah klorofil ya. Klorofil dari mana dok? Ya hijau daun, otomatis kalian makan sayuran hijau, simpelnya seperti itu ya. Dan juga nutrisi zinc ya, itu zinc ya. Zinc itu salah satu jenis mineral juga yang juga ini baik entah itu untuk orang yang punya masalah asam lambung atau tukak lambung ya, klorofil dan zinc. Kemudian yang terakhir adalah tentunya kontrol stres kalian. Tentunya selama kita hidup, kita pasti mengalami stres. Tidak ada orang yang hidup tidak mengalami stres. Hanya orang yang sudah tidak hidup yang tidak punya stres. Ya kan? Jadi gimana dok? Ya semua orang punya stres, tapi bagaimana caranya kita mengontrol stres kita? Ya, entah itu stres secara fisik ataupun stres secara mental. Ini yang bisa menjaga kesehatan lambung kalian ya. Terutama ya jauhi orang-orang yang toksik di dalam hidup kalian ya, kelilingi kalian dengan orang-orang yang punya positive vibes ya, supaya kalian juga bisa mengontrol stres kalian dan membuat lambung kalian juga tentunya lebih sehat ya. Buat kalian yang mungkin ingin sharing ya seputar apa yang sudah kalian lakukan, mungkin beberapa dari kalian juga sudah mencoba beberapa tips yang saya berikan ini, bisa juga komen di sini ya, atau juga kalian bisa share juga ke orang-orang terdekat kalian yang punya atau sering punya masalah asam lambung. Buat kalian yang ingin mendengarkan obrolan panjang seputar kesehatan, juga bisa cek di channel kita 3H Hidup Happy Healthy, dan semoga info ini bisa berfaedah. Stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan share apa saja sih kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sobat sehat sering lakukan dan ini bisa merusak lambung, menyebabkan banyak masalah-masalah di lambung. Yang pertama adalah konsumsi obat mah. Ya. Kemudian yang kedua adalah konsumsi junk food. Nah, junk food ini apa? Ya makanan yang dia rendah nutrisi, ya makanan yang dia menyebabkan banyak peradangan di lambung kita, makanan yang tinggi gula, makanan yang digoreng, makanan yang dia highly processed food, ya bukan cuma diproses tapi highly processed food. Kemudian yang ketiga adalah stres. Nah, stres ini. Jadi solusinya gimana? Ini yang penting ya, solusinya apa saja? Yang pertama ya adalah